Hai people-people yang budiman, gimana kabarnya? Setelah menjalani rutinitas kehidupan yang berat, pastinya saya mengingatkan agar jangan lupa istirahatkan tubuh dengan rebahan ya. Dan pastinya sambil nonton Zura 14 tentunya. Pada kali ini kita akan membahas film yang berjudul It Follow yang rilis pada tahun 2014. Film yang menceritakan tentang gimana rasanya kalau kamu itu rupanya lagi dikejar-kejar sama hantu. Ya, pasti ngeri lah ya. Oke, bagaimana keseruan dan kengerian film ini akan kalian ketahui sampai akhir. Nikmati waktu nonton kalian dan intro. Bangunlah kesatria, bangun sendiri tanpa bantuan tangan dan sabun mandi. Bangunlah. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Annie sedang lari ketakutan dan tidak diketahui kenapa ia lari-lari. Intinya wanita ini sedang menghindari sesuatu yang menakutkan. Kemudian adegan beralih di pinggir pantai. Ia sendirian dan terlihat di situ ia amat sangat ketakutan. Dengan raut wajah yang memelas, ia menelpon ayah dan ibunya. Just know that I love you, okay? Ya, intinya ia berpamitan lah. Dan ternyata besok harinya Annie ditemukan tewas dengan tidak wajar. Tidak diketahui kenapa dan bagaimana sebab ia tewas. Yang pasti kematiannya sangat mengerikan. Cerita beralih ke seorang gadis muda merona yang sedang asik berenang. Gadis ini adalah tokoh utama film ini. Namanya adalah Jay. Saat sedang asik berenang, ia disuruh adiknya yang bernama Kelly untuk masuk dan menonton film bersama. Namun ia menolak karena hari ini ia akan berkencan. Saat di dalam terlihat mereka sedang asik nonton film. Dilihat dari posisi duduk mereka, ini adalah sahabatnya Jay. Si gadis berkacamata yang bernama Yara dan sebelahnya Paul, seorang lelaki culun polos. Dilihat dari tatapan mata dan hembusan nafasnya, terlihat jelas kalau Paul ini jatuh cinta pada Jay. Paul, ngeliat perempuan cuma pakai handuk aja langsung jatuh cinta. Itu jatuh cinta apa nafsu, uy. Adegan dilanjutkan ke Jay yang sedang berdandan dan merias muka agar kinclong merona tentunya. Kok enak ya denger kata merona gitu, semacam renyah gitu. Oke, lanjutlah. Kemudian Jay pun bertemu dengan kekasih hatinya yang tampan. Pria ini bernama Hawk. Mereka berdua mengantri tiket untuk menyaksikan pertunjukan wayang kulit bersama. Di saat sedang duduk menunggu mulainya acara, mereka berdua bercanda tebak-tebakan orang. Dimana kalau tebakannya benar berarti mereka sehati gitu. So sweet deh. Kemudian giliran Hook menebak orang yang dimaksud Jay. Ia pun menunjuk ke seorang gadis berbaju kuning. Namun Jay tidak melihat apapun di sana. Aku pun tak melihat apa-apa. Dengan tergesa-gesa, Hook pun mengajak Jay pergi dengan raut wajah yang ketakutan. Jay bertanya-tanya dan berpikir kenapa Hook mengajaknya pergi. Keesokan harinya, Jay yang sedang jalan-jalan dengan Kelly, mereka berdua menggosipkan tentang kencan yang kemarin. Dan Jay berpikir ada sesuatu yang aneh pada Hook. Kelly pun bertanya, apakah mereka sudah melakukan itu? Jay pun menjawab, belum. Itu apa ayo? Lanjutlah. Di hari selanjutnya, Hook mengajak Jay kencan lagi dan ia mengajaknya jalan-jalan ke tempat yang sepi. Yap, seperti yang kalian pikirkan, mereka melakukan itulah. Tapi masalahnya, mereka tidak melakukan ini di atas daun pisang tentunya. Tapi mereka kembali ke mobil dan melakukannya di mobil. Rupanya mereka melakukan permainan. Setelah selesai, terlihat Hook dari belakang kembali mendekati Jay. Jay yang senang dan mengira ada ronde kedua rupanya salah besar. Jay tiba-tiba dibius oleh Hook. Adegan pun berpindah di suatu tempat di gedung kosong yang sepi. Di sini Jay dalam keadaan diikat. Saat sadar, Hook menjelaskan semua kepada Jay kalau ia telah menerima kutukan darinya. Hook menyarankan, mulai dari sekarang bercintalah dengan siapapun dan pindahkan kutukan itu ke orang lain. Kalau tidak, ia akan terus dikejar oleh kutukan itu. Di sini kita jelaskan kalau kutukan itu berwujud manusia yang bisa menyerupai siapapun. Makhluk itu akan mengejar orang terakhir yang terkena kutukan. Hook pun berkata, ia mendapatkan kutukan ini dari orang lain juga. Untuk menghindari kutukan itu, jangan berada di tempat yang hanya ada satu pintu. Wujud kutukan itu memang lambat, namun tidak bodoh. Jika Jay sampai mati terbunuh oleh kutukan itu, maka kutukan itu akan kembali meneror Hook lagi. Dan satu hal lagi, makhluk kutukan itu tidak bisa dilihat oleh orang yang tidak terkena kutukan. Kasihan banget dah si Jay ini. Udah dicolok, dititipin kutukan pula. Aduh. Adegan pun berpindah di rumah Jay saat adiknya Kelly serta sahabatnya Paul dan Yara sedang asik main kartu sambil minum-minum. Tiba-tiba muncul mobil Hook yang mengantarkan Jay dan menurunkannya di jalan. Ya, tentunya dalam keadaan semi bugil ya. Lalu keluarga melaporkannya ke polisi. Namun polisi tidak bisa berbuat banyak karena diketahui bahwa Hook itu adalah nama palsu. Dan rumah yang ditempati Hook pun telah kosong melompong. Rupanya Hook ini sudah kabur pemirsa.
Hari berganti hari dan terlihat Jay yang sedang kuliah merasa kurang nyaman dengan kutukan yang dibicarakan oleh Hook, di mana ia mulai diteror oleh siluman itu. Dari kejauhan terlihat ada seorang ibu-ibu berbaju putih yang berjalan lambat menuju ke arahnya. Sontak ia langsung memperhatikannya dan dengan cepat ia langsung pergi. Dan di sini ia mencoba menyapa ibu-ibu itu. Namun yang menjawab malah orang lain yang berdiri tepat di belakang ibu-ibu itu. Dan ternyata benar, ia adalah hantu pembunuh. Terbukti hanya Jay saja yang bisa melihat makhluk ini. Jay yang mulai paham langsung pergi menjauh. Ia pergi menemui Kelly dan Paul di tempat kerjanya. Jay pun menceritakan kejadian yang ia alami. Namun itu semua tak membuat kedua orang ini mudah untuk percaya. Paul yang cemas menawarkan agar dirinya pada malam nanti tidur di rumahnya Jay untuk melindunginya. Dan kalian tahu apa yang dikatakan Kelly? Ia bilang Paul bisa saja memperkosa Jay saat Jay asik tidur. Namun Paul membantahnya dan meyakinkan niat baiknya. I'm gonna stay up all night and keep an eye out for anything weird. Dan Jay pun menyetujuinya. Saat di rumah, Jay yang tidak bisa tidur menghampiri Paul yang sedang menonton TV. Paul yang adiknya udah besar mencoba menahannya dan mengajak ngobrol santai dengan Jay. Akhirnya mereka pun asik berbincang-bincang tentang cerita masa lalu. Cool spending time with you. Then you kissed Kelly. Saat keadaan mulai hangat, ada suara benda yang dilempar ke rumahnya Jay. I got one too. The fuck? Lalu Paul pun mengeceknya dan ternyata jendela dapur Jay telah pecah total akibat lemparan batu besar. Jay pun mulai panik. Ia menyarankan Paul untuk menelpon polisi. Dan ternyata hantu itu sudah masuk ke dalam rumah lewat jendela kaca dapur. Lalu makhluk itu menghampiri Jay dengan berjalan santai. Jay pun berteriak dan ia langsung lari ke kamarnya. Kelly dan Paul pun mencoba menenangkan Jay yang ketakutan. Jay. Dan terdengar suara ketukan pintu yang mengharuskan Paul menjadi pahlawan. Dengan gagang sapu di tangan, ia mencoba melawan apa yang ada di balik pintu itu. Kelly pun kemudian membuka pintu pelan-pelan, yang ternyata di depan pintu itu adalah Yara. Namun sungguh hal yang tidak diduga dan mengerikan terlihat tepat di belakangnya Yara, yaitu sosok pria besar tinggi yang sangat menakutkan. Di sini sedikit kita jelaskan kalau hantu pembunuh ini bisa berubah-ubah wujudnya seperti siluman, atau seperti saya ya, bisa berubah-berubah wujud gitu. Ya, bisa menjadi sosok wanita, nenek-nenek, ibu-ibu, raksasa, dan lain-lainnya. Intinya, makhluk ini berubah wujud ketika penampakan pertama. Dan Jay akan melihat hantu itu berubah di penampakan yang kedua, dan seterusnya. Jay yang sangat itu ketakutan pun lari terbirit-birit dan pergi menjauh dari rumahnya menggunakan sepeda. Saat itu ia dilihat oleh Greg, tetangga depan rumahnya. Greg yang penasaran dengan Jay segera mendekati Jay dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. I don't want to go home. What did it really do to you? Lalu Greg pun menawarkan bantuan, mengajak mereka pergi menjauhi hantu tadi. Singkat cerita, mereka menemukan rumah persembunyian Hook. Dan akhirnya mereka mulai menyelidiki tempat itu dan ditemukanlah foto Hook. Diketahui dari foto itu, rupanya ia bersekolah di SMA Lawson. Saat itu juga mereka pergi ke SMA Lawson dan mencari informasi tentang Hook. Dan setelah itu diketahui fakta bahwa nama Hook yang sebenarnya adalah Jeff Reynolds, bukan Ryan Reynolds ya. Dan mereka pun menemukan di mana rumah Jeff berada. Yeah, he is. You want to come in? Setelah itu mereka bertemulah dengan Hook atau Jeff di rumahnya. Mereka semua menanyai hal ini ke Jeff. Dan Jeff berkata yang bisa kau lakukan adalah memindahkan kutukan itu pada orang lain. Menurutnya Jay lebih mudah melakukannya karena ia wanita yang seksi dan sangat merona tentunya. Ia tinggal melakukannya dengan cowok yang jelek misalnya. Pasti banyak yang mau sama Jay. Aku juga mau. Greg yang menganggap ini tidak nyata, ia menganggap semua ini hanyalah sebuah permainan Jeff belaka. Namun, pendapat Greg itu dibantah oleh Jeff. Karena bukan hanya Jay saja yang dalam bahaya, namun dirinya sendiri pun juga ikut tidak aman. Jika Jay berhasil dibunuh, maka kutukan itu pun akan kembali ke Jeff. Dan akan terus-menerus berurutan sampai kepada awal pertama kutukan ini diterima. Dan siapa yang pertama mendapatkan kutukan itu pun tidak ada yang tahu. Jeff pun menambahkan, jika seseorang berjalan ke arahnya Jay, tapi dia hanya berjalan, kau masih ada waktu untuk menghindarinya. Namun di sini Jeff menyarankan kepada Jay agar cepat-cepat memindahkan kutukan itu, kalau mau aman tentunya. Setelah selesai, Greg mengajak mereka pergi ke sebuah tempat terpencil, yang pastinya mereka mencoba pergi jauh.
Ya, siapa tahu hantu itu tidak mau mengejar kalau mereka pergi jauh. Secara hantu itu kan jalannya slow motion, ya itulah. Butuh waktu berapa lama coba kalau hantu itu slow motion jalannya? Ngejar lagi. Yang jelas gak kekejar lah ya. Nama juga film. Di tempat itu Greg mengajarkan Jay supaya jago pegang pistol. You know lah pistol apa itu. Tahu kan lah ya. Ya itulah pokoknya. Ternyata dari arah belakang Jay, hantu slow-mo itu jalan dengan santai dan lemah gemulai mendekati Jay. Kita berpikir positif aja, mungkin hantu itu bisa menyusul mereka menggunakan ilmu telepati seperti Son Goku. Bisa teleport kemana-mana, enak bener kau. Aku juga mau. Pada saat itu Jay yang sedang duduk santai ditarik rambutnya dari belakang oleh hantu itu. Namun dengan tak sengaja Paul berhasil memukul hantu itu dan apesnya ia pun malah terpental. Setelah itu kaburlah mereka menuju ke gudang. Jay kemudian mengambil senjata, namun sia-sia belaka karena ia selalu meleset. Bahkan saat ia berhasil menembaknya pun hantu itu tetap hidup lagi dan berdiri mengejarnya. Saat itu Greg menghancurkan pintu sampai pintu itu berlubang. Kemudian ia bertanya, "Apa yang kalian lakukan? Keluarlah." Dan setelah itu Greg mencoba mencari jalan masuk lainnya. Saat Greg pergi, ciluk bah. Saking paniknya, Jay kemudian lari dan pergi menjauh. Ia pun dengan tergesa-gesa tancap gas. Namun karena saking paniknya, ia pun membanting setir dan mobilnya menerobos ladang jagung. Dan Jay pun pingsan. Adegan berganti di rumah sakit. Di rumah sakit pun Jay masih tetap diteror rasa takut. Karena tidak bisa dipungkiri oleh siapapun kalau kutukan yang dialami oleh Jay memang sungguh ngeri. Melihat semua kejadian itu, Greg yang baik hati merasa kasihan pada Jay. Lalu dengan sukarela ia ingin merasakan apa yang dirasakan Jay dan rela berkorbanlah untuknya. Kenapa nggak aku aja sih? Aku juga mau kayak gitu. You know lah adegan apa yang terjadi. Ya itulah adegan ulek-ulekan ganda campuran pun terjadi dengan pergerakan maju mundur yang indah. Sungguh menawan sekali. Setelah itu Jay tidak lagi terbebani dan was-was oleh kutukan serem itu. Kayaknya Greg ini bapaknya petani deh, yang suka bercocok tanam tentunya, menebar benih-benih dari ya itulah. Di sisi lain, Paul yang kalah cepat dengan Greg pun merasa terganggu. Ia pun melihat semakin dekatnya Greg dengan Jay. Pada hari-hari setelahnya, tidak juga ditemukan makhluk itu menjumpai Greg, padahal sudah lewat 3 hari saat Greg bermain ganda campuran dengan Jay tentunya. Bahkan Greg pun masih menunggu menjumpai makhluk itu. Dan Paul berkata kalau makhluk itu memang ada, dimana ia merasakan sendiri saat dirinya dipentalkan dengan makhluk yang tidak terlihat. Namun pada suatu malam, Jay dikagetkan makhluk itu yang tiba-tiba muncul menuju rumah Greg. Jay yang panik langsung menelpon Greg, namun tidak diangkatnya. Jay pun lari menuju rumah Greg. Ia melihat makhluk itu dengan santainya sedang mengetuk pintu kamarnya Greg. Saat Greg membuka pintu, ia mengira itu adalah ibunya. Dia diterjang dan makhluk itu langsung menindih Greg. Terlihat dari muka Greg yang langsung pucat pasi. Rupanya makhluk ini menyerap jiwa Greg melalui terowongannya. Melihat ini semua, Jay mencoba lari dan ia kembali diikuti lagi dengan hantu pembunuh itu. Aduh. Singkat cerita, Paul menawarkan sebuah ide untuk menjebak hantu pembunuh. Dengan imajinasinya yang sungguh memukau, dia berencana untuk membunuh hantu itu. Intinya, si Paul ini ingin menyetrum hantu itu sampai gosong-song. Karena setelah direset, hantu itu memiliki wujud, namun tidak terlihat. Paul yang lumayan cerdas ini berasumsi kalau hantu itu bisa mati. Ya gitulah, imajinasi Paul emang cool lah. Oke, boleh coba itu. Setelah itu bergegaslah mereka ke tempat penjebakan. Karena hanya Jay yang bisa melihat hantu itu, maka ia akan dijadikan umpan. Di sini Jay pun ditempatkan di tengah-tengah kolam. Jadi rencana mereka melakukan ada 3 dasar, yaitu 1. Ketika hantu itu datang, pastikan hantu itu langsung menyemplung ke kolam dan mendekati Jay. Kedua, setelah hantu itu nyemplung, maka Jay harus dengan cepat keluar dari kolam. Ketiga, saat di kolam tinggal tersisa hantu itu, maka mereka menyetrum kolam itu dengan tegangan tinggi sampai hantu itu lenyap. Keren juga idemu Paul. Oke lah. Selang beberapa waktu tibalah makhluk itu. Namun hantu itu hanya menatap jauh dari pinggir kolam. Dan Paul, rencanamu yang sungguh sempurna itu menjadi sia-sia. Kalau kata Bang Zura dulu ya.
Si hantu itu rupanya jauh lebih pintar dari Paul. Yang dilakukan hantu itu sungguh di luar dugaan. Hantu itu malah melemparkan barang-barang elektronik itu ke Jay. Sepertinya hantu itu sudah tahu rencana mereka. Ya jelas lah, namanya juga, ya itulah. Elektronik yang dilempar membuat yang lain cemas akan menyetrum Jay. Tidak tinggal diam, Paul langsung mengambil pistol dan mencoba menembak hantu itu. Karena Paul pada dasarnya baru pertama memegang senjata itu, malah asal-asalan menembakinya. Dan berimbas tembakannya mengenai kaki Yara. Yalah Paul, bolah. Makanya main PUBG. Kelly pun berhasil menutup tubuh hantu itu dengan kain. Tanpa pikir panjang, Paul pun menembak hantu itu dari jarak yang sangat dekat. Dan headshot. Makhluk itu masih hidup dan memegang kakinya Jay. Hantu itu mencoba menarik Jay agar mati tenggelam. Saat itu juga, Paul yang sangat niat ingin membantu Jay dengan skill yang kurang mumpuni, ia mencoba menembak kembali dan yap, alhamdulillah kali ini Paul tepat sasaran mengenai hantu itu. Dan entahlah apa yang terjadi pada hantu itu. Namun yang terlihat, kolam yang tadinya biru berubah menjadi merah darah. Setelah kejadian tadi, adegan pun berpindah pada posisi bertahan Paul dan Jay pada posisi menyerang. Dari cuaca yang terlihat sangat pas. Lagi hujan, plus main kuda-kudaan lagi. Aduh. Sungguh beruntung banget kamu Paul. Aku juga mau sih. Dan di akhir cerita ditutup dengan Paul dan Jay yang berjalan bersama bergandengan tangan. Dan please, jangan lihat yang di belakang mereka itu apa. Karena aku udah gak mau lagi ngelanjutin cerita hantu slow motion itu. Dah, pokoknya film pun tamat lah. Capek. Bangunlah kesatria, bangun sendiri. Pelajaran yang kita dapat dari film ini adalah jangan melakukan perkimpoian bebas dan selalu menjaga diri dari orang-orang asing. Jaga pikiran, jaga hati, dan jaga terowongan. Serta jaga juga itu bis yang mau masuk terowongan. Bis yang panjang tentunya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jika kalian ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, Ani pamit dulu ya guys. Tetap pantengin terus channel Zura14 karena bakalan ada film-film seru buat kalian nantinya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.